Asbahna wasbaha mukhlillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada hari ini Ahad 6 Oktober 2024 bertepatan pada tanggal 2 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Di pekan pertama kita akan kaji pagi hari ini pada sholat subuh tentang tauhid. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan syafaat yang besar, yang kubro, syafaatul husna, di mana tidak ada syafaat pertolongan kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kalau ada pertanyaan atau ajakan, maukah Bapak Ibu jamaah sekalian masuk ke surganya Allah tanpa siksa, tanpa azab? Tentu kita akan antusias menjawab mau. Maka jawabannya adalah kuncinya memurnikan tauhid. Kita belajar menjadi sosok yang saling mengakidah, akidahnya lurus, menjadi ahlul tauhid. Baik, tanpa berpanjang lebar, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ketua Dewan Kepengurusan Masjid Al-Ikhlas sekaligus pemateri pada pagi hari ini, Ustaz Dr. Andes Anafia. Untuk mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka majelis yang mulia ini dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz turut kita persilakan. Enggak kebesaran meja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Walladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala fi ayatin ukhra wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas segala macam bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian.
Terutama nikmat yang paling utama itu adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman Islam ini satu-satunya nikmat yang akan kekal abadi pada diri kita apabila kita bisa menjaganya, bisa memelihara. Kenapa saya katakan demikian? Karena nikmat sehat itu ada batasnya, nikmat umur panjang ada batasnya, nikmat harta juga ada batasnya. Tetapi nikmat iman ini tidak ada batasnya, kekal. Yang kita harapkan nikmat ini adalah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut dengan kita. Tentunya agar nikmat yang satu ini bisa ikut, kita bisa jaga, kita bisa pelihara. Yang pada akhirnya kita meninggalkan alam ini dengan membawa iman dan Islam, yaitu husnul khotimah. Kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabatnya, dan kita sekalian muslimin muslimat yang mengikuti sunnah dan ajarannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa setiap pekan Ahad, insya Allah kita Masjid Al-Ikhlas selalu mengadakan ta'lim. Kita kumpul sejenak dalam satu majelis dengan harapan kita mendapatkan satu jaminan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana bahwa orang yang hadir di dalam satu majelis, kata Nabi, yang pertama Allah akan anjalas sakinah. Allah akan memberikan satu rasa ketenangan, ketentraman kepada orang yang mau hadir di majelis ilmu yang di dalamnya ya tanda Rasulullah kitab Allah, ya wayat suruna kitab Allah, wayat tanda Rasulullah. Di dalamnya disebutkan ayat-ayat Allah dan mempelajari tentang ayat-ayat Allah. Pertama, Allah akan menurunkan ketenangan. Berapa lamanya? Sebentar aja. Di dalam hadis yang lain, orang yang mau hadir sebentar aja, majelis ilmu sebentar, hadirnya aja. Kita belum berbicara paham nggak pahamnya, hadirnya akan mendapatkan satu pahala sholat sunnah, sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Ini luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah kita bisa hadir sebentar, meskipun sampai dengan 5:30 atau jam 6 insya Allah ketenangan, kemudian mendapatkan satu keutamaan tadi. Yang kedua, wa rasyam alaihimur rahmah, Allah akan menurunkan rahmat. Nah, kita berbicara rahmat ini yang penting di dalam hidup ini adalah rahmatnya Allah. Karena kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Kita seorang yang berdosa, bergelimang maksiat, karena dengan rahmat Allah itu juga akan mendapatkan ampunannya. Ya, jadi ampun rahmat Allah wasiat, luas rahmat. Inilah yang kita harapkan, rahmat ini, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hafafat alaihimul malaika. Nah ini kalau sudah di ayatnya, wa hafafat alaihimul malaika, membeberkan sayapnya malaikat. Kalau kita kita gambarkan kayak burung garuda, itu tentunya lebih daripada burung garuda. Kalau sudah membeberkan sayapnya,
pada orang-orang yang hadir di majelis ilmu dalam rangka apa di situ? Amin. Memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu dan terasa kita sebetulnya. Sampai dalam satu riwayat, mereka tuh bingung mencatat orang yang hadir di majelis ilmu, pahalanya, keutamaannya. Kalau menghitung hujan di dalam satu riwayat itu mampu mereka, tapi ketika menghitung orang yang hadir di majelis ilmu, nggak kehitung. Begitu luar biasa. Yang keempat, wadzakarohum indahu. Allah itu membanggakan kepada para malaikat, para makhluk Allah terhadap manusia yang mau hadir di majelis ilmu. Makanya telah bolehnya melifaridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajibnya itu menuntut ilmu, pahamnya mau nggak wajib paham, ya, karena keterkaitan dengan apa namanya, kelapangan hati dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda-beda kita. Dalam satu majelis ini nanti pahamnya juga akan beda-beda. Tetapi wajibnya adalah mendapatkan satu kewajiban untuk menuntut ilmu sebagai pengajar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kali ini kita akan mencoba membahas satu kalimat yang namanya kalimatus syahadah. Kalimatus syahadah yang kita kenal syahadatain. Syahadatain itu kalau syahadah satu, syahadatain dua. Jadi dua kalimat syahadah. Bunyinya bagaimana? Insya Allah kita semua hafal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang namanya kalimat syahadat. Kita coba nanti kupas sedikit-sedikit aja, karena memang modalnya sedikit. Di dalam kalimat syahadat itu akan terkandung yang pertama lafaz, yang kedua makna. Ya, saya ulangi lagi supaya gampang ngajinya. Pertama lafaz, kalimat itu akan mengandung lafaz dan makna. Kalimat itu apa? Itu lafaz. Lafaz itu al-lafzul muraqabul mufid bil wad'i. Jadi kalimat itu adalah lafaz al-muraqabul mufid. Itu kata orang nahwu itu, jurumiyah itu bilang begitu. Kalau Alfiyah bilang kalamuna mufidun, singkat banget. Kesemuanya mengandung apa? Pengertian sesuatu susunan kata yang mengandung makna, memberikan satu makna, ada artinya. Itu yang namanya kalimat. Kalau yang disebutkan tadi asyhadu alla ilaha illallah, itu lafaz yang dikatakan dengan as-sautul mustamiru min hurufil hijaiyah. Kata-kata yang keluar dari susunan huruf-huruf hijaiyah.
Ya, diurut sama saya lafaz, terus asal lafaz ucapan. Karena kalau nggak diucapkan bukan lafaz. Apa namanya? Tulisan, ya, atau isyarat. Yang namanya ucapan asalul mustamilu min hurufil hijaiyah, terdiri dari rangkaian susunan huruf-huruf hijaiyah. Alif asyhadu, shin itu adalah bagian huruf hijaiyah namanya kalian. Alif, shin, ha, da. Wah, anjing kono. Ya itu biar perkenalan dari awal. Iya, huruf hijaiyah itu sendiri yang mudah-mudahan kita semuanya paham. Mana yang namanya huruf hijaiyah? Alif sampai Z. Iya. Kemudian kan kalau Z itu alfabet ya. Udah tegang. Betul. Jadi kita tuh mengenal huruf hijaiyah. Jadi alif sampai iya itu huruf hijaiyah. Jumlahnya ada yang ngomong 30, ada yang ngomong 29, ada yang ngomong 28. Dan jadi masalah sebetulnya. Ya, kalau kita hitung alif membuktikan alif, ba, ta, sa, apa ya? Jim, ha, ko, daza, ro, za, sin, shin, soda, to, zo, ain, ain, fa, ko, kaf, lam, mim, nun, Waw, ha, lam alif, hamzah, waw, ha, ha, terus lam alif, hamzah, ya, iya. 30. Alhamdulillah 30 pas. Iya. Nah kemudian ada yang mengatakan itu cuma 28. 28 berarti ada yang dikurangi. Mana yang dikurangi? Dan sama-sama bunyinya ha, hamzah. Jadi hamzah itu bilang berarti dengan 2. Kalau bunyi hamzah itu kayak mana? Ha, Ha, bunyi alif. Apa bedanya alif dengan hamzah? Tuh, akhirnya. Ini kita tahu ini Pak Raden. Kalau hamzah itu akan mati, kalau alif nggak bisa mati. kalau ketemu. Ya. Ada sukun. Mati itu sukun. Ya. Sukun itu buntel, berarti dibungkus. Kalau orang udah mati dibungkus. Kalau hamzah bisa mati, kalau alif nggak bisa mati. Alif itu menunjukkan ahad, Allah, kekal. Allah ini kekal, nggak akan mati, nggak ada huruf alif mati. Ba mati alif nggak ada, tapi ba matikan hamzah bisa. Ya, itu. Kemudian ada satu lagi, lam sama alif nggak usah digabung tadi. Bunyinya lam aja kita sebut tadi. Wow, ha, lam alif, hamzah. Iya udah lam alifnya enggak, tapi lam aja sudah di sana. Jadi dibuang sama-sama bunyinya lam. Ya begitu. Itu menurut kajian ilmu tajwidnya. Oke, itulah yang dikatakan dengan huruf hijaiyah. Nah kemudian syahadat itu yang bagaimana bunyi lafaznya yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar apa Muhammadun? Muhammadar Rasul. Kalau di dalam kalimat syahadat kita membunyikannya jangan Muhammadun. Awas. Kalau di kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasul. darah betul. Di sini berubah, jangan dibaca dah. Kita masih kadang membacanya tetap tunjukkan. Lafaznya itu belum benar, apalagi isi daripada syahadatnya. Nah kita mantapkan dulu.
Kalau begini Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Awas pasangannya. Tapi kalau berupa kalimat syahadat kemasukan huruf anna, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Jangan dibaca anna Muhammadur. Kita ketika ada yang mau nikah tuh asyhadu an la ilaha illallah. Coba baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saksi jangan membenarkan kalimat ini. Lafaznya aja belum benar. Ya, lafaznya aja belum benar. Kenapa dia berfadah sama du? Nih, kenapa dia dibaca da? Kenapa dibaca du? Ya, pertama cirinya du itu adalah isim. Ya, isim itu selalu berubah. Ya, isim itu selalu berubah. Kenapa dia bisa dibaca da? Kenapa dia dibaca du? Karena kemasukan huruf anna. Karena kemasukan anna. Coba kalau nggak ada annanya, ya. Kalau nggak ada annanya, jurumiyahnya masuk nih. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Datang anna ini dalam rangka merubah bunyi da, bukan du. Tapi ketika sendiri tanpa anna, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu adalah lafaznya syahadat. Lafaznya syahadat. Coba kita benarkan syahadat kita, Pak. Ya maaf ini karena masih ada keliru. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kalimat syahadat yang benar. Ucapannya baru ucapannya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ulangi lagi, kenapa dibaca da? Karena ada huruf anna. Kata orang Nahwu, kalau sudah kemasukan anna, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Itu syahadat. Insya Allah kita dapat. Kemudian ada kalimat tauhid yang namanya kalimat tauhid. Apalagi kalau kita menarkin, ada yang mau meninggal. Awas kita juga jangan salah narkinnya. Ada ngomong syataratul maut, la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Bukan. Jangan keliru. Ketika kita tauhid, kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tak terasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dipas ya Pak, dipasangkan ketika kita mengucapkan kalimat syahadat Muhammadnya da. Ketika menyebutkan kita kalimat tauhid Muhammadnya menjadi du. Ya, jangan dikeliru atau di dua-duanya. Yang kebanyakan keburu-buru kita itu kalau menikah buru-buru. Ya, banyak yang kebanyakan sama membaca syahadat. Coba baca syahadat. Lalu baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lupa saja itu. Coba ini baca tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ada yang di situ. Jadi kita harus terapkan kaidahnya. Ya.
Itu adalah saya katakan ucapannya, lafaznya. Sekarang terjemahannya. Kalau terjemahannya silakan bebas. Tetapi di situ ada satu makna atau terjemahan yang harus dirahasiakan dan harus diwujudkan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak. Ini yang pemantapannya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita kan apa saja, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu memang terjemahan begitu. Tapi di situ ada makna yang tersifat. Jadi apa? Yang berhak. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Ini yang pertama, ya. Jadi yang berhak. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah atau Rasul Allah. Itu ya, penekanannya di kalimat yang berhak. Itu artinya. Setelah kita mengetahui lafaznya, ucapannya, kemudian kita tahu artinya. Artinya tadi akan memberikan satu makna. Nanti akan memberikan satu makna. Kenapa di sana disebut dengan yang berhak? Yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk dituruti, yang berhak untuk ditaati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengantapan yang disebut dengan, karena rukun daripada syahadat itu dua. Yang pertama menafikan, yang kedua isbat, menekankan. Jadi kalau kita masih ada, ini secara tauhid, pengabdian atau menduakanlah pada kita. Dalam rangka ibadah kita tidak terasa menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kategorinya syirik. Kalau syirik secara langsung mungkin kita bisa hindari, kita bisa tolak. Menyembah berhala, menyembah dan lain sebagainya, itu udah jelas syirik, ya. Ya. Tapi ada syirik yang tidak terasa. Syirik. Iya. Iya, apa asgor, ada kubro, ya. Kalau penyembahan wujudnya kita membangga-banggakan, mengagung-agungkan selain Allah tanpa ada batas, itu sudah kategorinya syirik. Ketika kita berwasilah minum obat supaya sehat juga kan, baru minum paracetamol sembuh, itu sudah yang menyembuhkan itu seakan-akan paracetamol bukan padahal yang menyembuhkan, yang menyehatkan, yang membuat kita sakit juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain itu adalah sahabat biasanya, perantara saja. Dan obat ini mohon kesembuhan dari Allah Subhanahu. Semuanya tetap menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam rangka menghindari syirik. Ibadah pun kita menyatakan mukhlisina lahuddin. Apa? Di sana juga kita akan ketemu kebanggaan diri kita, gitu ya, di dalam melakukan kebaikan. Kebanggaan itu sendiri mengantarkan kita kepada kesyirikan. Ya. Jadi kalau sudah bicara tauhid ini memang harus dibersihkan dulu hatinya
dari nafsu. Karena kalau sudah berbicara nafsu itu akan mendorong cenderungnya nafsu itu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita murni bahwa dengan tauhid itu meluruskan hati kita yang menjadi satu akidah. Ya. Kalau kita sebutkan tadi syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, ini disebut dengan syahadat tauhid. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu namanya syahadat rasul. Setelah kita mengakui bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah, kemudian kita mengakui juga bahwa Nabi Muhammad itu Allah, Rasul Allah, yang harus kita taati, kita patuhi, kita benarkan ucapannya, kita benarkan tingkah lakunya, kemudian kita ikuti. Bukan hanya membenarkan saja, tetapi kita tidak mengikuti. Jadi harus lengkap. Yang kalau kita berdefinisi daripada kalimat syahadat tadi, karena syahadat itu asas, fundament, fondasi, sehingga Islam ini tidak akan terjadi kalau nggak ada syahadat dulu. Ya, bunyal Islam ala khamsin. Dibangunnya Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aqamus shalah wa atuz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu baru disebut Islam. Islam dia bisa menjadi sholat. Kalau dia tidak syahadat sholat, bukan sholat, belum masuk. Kalau dia puasa tapi tidak syahadat, belum juga. Karena adanya sholat, adanya puasa, adanya zakat, adanya haji itu dari syahadat. Orang baru dikatakan itu beriman, orang baru dikatakan Islam kalau sudah bersyahadat. Terus bagaimana dengan kita? Kalau kita udah Islam turunan terus menerus. Tapi kalau orang baru begitu menikah Islam dulu, apa yang harus dilakukan? Dulu dibaca syahadat. Coba syahadat dulu, ikrar dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sudah mengucapkan itu, bagaimana amalan-amalan ketika sebelum itu? Keburukannya diampuni oleh Allah. Amin. Selama hidupnya. Kemudian kebaikan yang tadi pernah ikut gotong royong masjid, pernah ikut, itu semuanya menilai baik semuanya. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diawali dengan kalimat syahadat. Begitu kan banyak kita ini. Ya. Tetapi kalau dia tidak diawali dengan syahadat tadi, ya secara sosial yang baik saja, tapi di hadapan Allah nggak masuk. Dan masuk dalam catatan amal. Karena syaratnya untuk catatan amal itu berlaku atau tidak, dosa atau pahala, ketika asyhadu alla ilaha illallah. Makanya disebut dengan kalimat kita man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Kita mengucapkan la ilaha illallah dulu sebagai kunci. Berarti kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya cuma mengingatkan mengulang kalimat la ilaha illallah, Bapak. Mungkin saya pernah kasih tahu bahwa la ilaha illallah itu hurufnya, Pak Haji tolong dikoreksi, itu ada 12.
Kemudian Muhammadur Rasulullah juga itu ada 12 pasangan itu. Sehari semalam berarti 24 jam. Ya, 24 jam itu. Jadi kalau la ilaha illallah 12, kalau angka jamnya sampai 12 saja, kalau dipisah la ilaha illallah. Ya. Jadi selalu 12. Kita ini hidup dan mati tidak akan keluar daripada angka 12. Kalau nggak jam 1, jam 2. Kalau nggak jam 2, jam 3 dan seterusnya. Nggak akan lebih dari itu. Hidup dan mati kita ada di situ. Artinya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kita wujudkan di sini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, bahwa materinya adalah tentang bersyahadat. Syahadat kita kalimatnya, ucapannya dan maknanya. Kita menyatakan bahwa makna daripada syahadat yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meyakini, mengimani Muhammad adalah utusan Allah. Terima kasih. Insyaallah, jazakallahu khair. Terima kasih sudah. Ternyata pagi hari ini kita menyatakan bahwasanya syahadat itu dibagi menjadi dua. Ada syahadat tauhid dan syahadat rasul, dan keduanya merupakan salah satu ta'limun ala Islam, intisari ruh dari ajaran Islam itu sendiri. Baik, ada 15 menit ke depan. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Kalau Pak Haji Bambang suka menawarkan muslimah dulu, ibunya dulu. Silakan ibu. Oke, agak keras sedikit. Silakan Bu. Maaf, tidak terdengar. Kolom komentar itu. Mohon maaf Pak Ustadznya belum terdengar. Sepertinya saya siren suaranya agak diperkeras lagi, Ibu Fatmawati. Intinya Pak Hanis, pertanyaannya adalah bagaimana aplikasi daripada kita mewujudkan syahadat itu, sehingga kita betul-betul bisa mengenal Allah dari video sampai video. Untung ada Pak Rasul. Mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari daripada syahadat. Begitu ya kira-kira. Ya. Kalau kita berbicara sehari-hari, kadang-kadang kita nggak nyebut malam-malam juga. Ya. Sehari-hari artinya 24 jam. Terkunci dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa hidup ini semuanya, apapun yang ada terkait dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena itu meliputi 24 jam. Bagaimana kita mengaplikasikannya sesuai dengan perintah Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran? Konsepnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Konsepnya ibadah. Al-Baqarah menyebutkan ya ayyuhan nasu
Wahai manusia, sembahlah Tuhan. Terus di dalam surat Al-Fatir kalau tidak salah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Kalau saya ini melihat kalimat tersebut, yang pertama kita mulai hidup ini dengan sepenuhnya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. U'budu rabbaka, ay wahidu. Kita kembalikan semuanya adalah dari Allah, dan tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka, dan beribadahlah untuk Tuhanmu hatta ya'tiyaka, yakin sampai. Yakin di sini para mufassir menyebutkan ajal atau mati, kematian. Jadi itulah ibu bahwa konsep yang pertama memang kita harus mengaplikasikan hidup ini dengan ibadah. Apa bentuknya? Ibadah yang bersifatnya mahdoh atau ghairu mahdoh. Ibadah yang kaitannya dengan Allah maupun ibadah yang kaitannya dengan sesama manusia secara amrun minan nas. Iya, banyak kalau mau diaplikasikan. Yang kecil-kecil aja, kita kalau mau minum lupa baca bismillah. Ya, kita mau minum kadang-kadang sudah berdiri pakai juga tangan kiri, padahal yang sepele. Ya, ini memang harus dibiasakan, terbiasa. Ya kita nggak sadar loh, kadang-kadang apalagi sekarang di acara resepsi itu diupayakan untuk tidak ada kurungnya bahwa dalam setiap kehidupan kita itu hanya untuk Allah, mewujudkan daripada kalimat la ilaha illallah. Itu bentuknya ibadah. Ibadah bisa kita lakukan baik yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Ya, artinya kita memulai dengan sesuatu yang ringan, ya, menerapkan kalimat ini dan sesuatu yang ringan, mengucapkan basmalah pakai tangan kanan, mengucapkan alhamdulillah bila selalu kita menyelesai semua pekerjaan kita. Mungkin itu, mohon maaf ada kekurangannya dalam menjawab ini. Baik, satu pertanyaan lagi dari Bapak-bapak, silakan. Monggo Pak Haji Bambang Rahmadi, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi kan disampaikan masalah syahadat di dalam pernikahan ya. Kalau umpamanya tadi saya katakan yang mau nikah salah ucapan syahadatnya, kemudian saksinya nggak ngerti juga, Nggak ngerti jurumiyah, nggak ngerti nahwu. ya kan? Yang nikahkan juga wali nikahnya nggak ngerti juga. Yang ketiga, yang hadir juga nggak ngerti juga. Zaman dulu kan begitu kan. Kalau zaman sekarang lah iyalah. Terus kira-kira gimana itu nantinya? Apakah nikahnya batal? Apakah nikahnya sekarang harus diulang? Nah, itu gimana? Ya, itulah. Terima kasih udah Pak. Nikahnya itu kan kalimatnya pengantar. Sah atau tidaknya nikah itu dari kalimat angkah tuka wajau jatuka. Nah baru dikobilku itu sudah sempurna, ya sudah sah Pak. Kalau itu kan pengantar. Coba orang Islam baca syahadat jangan mana. Intinya kalau dalam masalah nikahnya bukan syahadatnya, tetapi pengucapan kalimat syahadat dalam pengantar tadi tidak betul. Kenapa tidak betul? Tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Tidak ada waktunya. Nah, sekarang kalau sudah tahu kan kita, sudah belajar. Berarti kita membaca. Dia ajar aja kan itu juga jangan salah. Ajar itu setiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah. Di sana umpamanya asyhadu anna Muhammadur Rasul, itu jangan lagi.
qabiltu nikahaha bi mahrin naqdan. Itu kalimat yang mengesahkan akan nikahnya. Ya, yang saya maksudkan mengesah tidak sahnya itu ketika mengucapkan itu belum benar. Bukan ini. Mungkin itu malah. Dengan tidak benarnya itu apakah memang dia bisa dikatakan belum jadi muslim? Gimana? Dengan tidak benarnya mengucapkan itu apakah dia belum jadi muslim? Dengan mengucapkan syahadat yang tidak benar kan? Syahadat kan tanda seseorang Iya. masuk muslim. Terus Kalau benar dia- apa tidak? Ya kalau dia Kalau misalnya masih salah. sempurna seperti itu, Iya. maka dia belum termasuk orang muslim. Dia tetap muslim Pak, cuma dalam pembaca. Saya meyakini bahwa maksudnya sih tidak ada Tuhan illallah, cuma cara membacanya sih salah. Tetap dia sudah muslim. Kenapa? Karena belum ada ilmu gitu. Ya tetap benar Islamnya, tetap benar Islamnya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimahullah, dengan alarm waktu syuruk maka berakhir pula agenda ta'lim pada subuh. Kepada Ustaz Ikhsan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahmatullah, kita tutup dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah kepada pemirsa channel YouTube Guru Ngaji 75. Kalau share, komen, and subscribe, mudah-mudahan menjadikan dakwah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.